Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi perkembangan pohon anggur di kebun Mizel Vineyard yang sudah kurang lebih berjalan 2 bulan dari penanaman awal. Nah, ini sudah terlihat perkembangannya cukup menggembirakan, subur. Walaupun kita tidak melakukan pengolahan media terlebih dahulu seperti biasa, tapi kita hanya langsung menanam rootstock. Yang kita gunakan di sini adalah rootstock jenis Isabella, dan setelah itu kita topping dengan sekam bakar dan sekam lapuk dan beberapa material organik lainnya. Nah, ini sudah kita lakukan penyambungan. Ini jenis trans, kurang lebih 5 atau 6 hari yang lalu. Nah, alhamdulillah sudah terlihat tumbuh dan sebentar lagi mau sprout. Ini juga jenis trans. Kita sambung dan alhamdulillah juga masih kelihatan hijau. Mudah-mudahan nanti bisa sprout dan bisa tumbuh. Nah, ini jenis Ninel, kita juga sudah sambung dan tampaknya juga masih hijau setelah 6 hari penyambungan. Kondisinya seperti ini, dan alhamdulillah rata-rata tumbuh subur semua seperti yang kita harapkan. Nah, ini juga Pak Fat lagi melakukan penyambungan dengan jenis varian apa, Pak Fat? Jenis varian Taldun. Taldun, ya, dia akan disambung rencananya Taldun. Yang di sini juga Taldun. Nanti kedepannya akan kita buat model para-para. Jadi akan bertemu di sini dengan model sistem tulang ikan. Nanti jadi 2 Taldun akan bertemu nanti di sini dengan double cordon rencananya. Jadi ada 2 indukan Taldun, dan rencananya pada setiap rootstock yang kita tanam akan kita sambung dengan 2 jenis varian yang sama setiap rootstocknya. Jadi misalnya seperti trans, ini trans saya sambung dengan ini juga trans, dan juga alhamdulillah sudah mau sprout, mau pecah tunas. Ini kita sambung sekitar 6 hari yang lalu, jadi sudah hampir pecah tunas, dan kita harapkan nanti akan jadi. Nah, ini Pak Pat sudah berhasil disambung dengan jenis Taldun. Mudah-mudahan nanti bisa tumbuh dan sprout.
Ini kelihatannya lebih besar entresnya Pak Pat ya. Ya. Nah, bagaimana caranya kalau dengan entres yang lebih besar Pak Pat? Kita pilih satu sisi untuk menyatukan kambiumnya. Iya. Ya. Begitu dan juga sebaliknya gitu. Oh, kalau entres lebih kecil, entres lebih kecil, ya tetap bisa kita menggunakan satu sisinya saja. oh satu sisinya jadi yang disamaratakan ya. Ya. Iya. Yang seperti ini ya, semoga berhasil nanti. Iya, amin. Jadi memang perlu kesabaran ya teman-teman dalam merawat pohon anggur ini. Jadi kita biarkan kurang lebih sudah sekitar 4 meter ini tingginya, dan kita potong di 1 meteran kurang lebih, baru kita sambung dengan varian impor yang kita inginkan. Nah, ini berhubung banyak cabangnya, jadi oleh Pak Pat akan disambung beberapa bagian. Jadi nanti akan diseleksi kalau mana yang tumbuh itu yang akan kita pelihara. Tapi varian yang disambung juga sama Taldun juga. Oh, itu harus diruncingkan bentuk huruf V Pak Pat ya. Ya, benar. Iya, harus presisi kalau mau menyambung. Tapi biasanya kalau dengan sistem seperti ini tingkat keberhasilan lebih tinggi atau bagaimana Pak Pat kalau nyambung langsung di lahan? Lebih tinggi karena Lebih tinggi. kondisi RS lebih sehat gitu. Oh gitu ya. Cuman mungkin prosesnya yang lebih lama Pak Pat ya. Benar. Nah, itu entresnya lebih besar dan batang yang dari rootstocknya lebih kecil. Nah, jadi diambil yang satu sisi saja, jadi yang sisi yang lebih tidak apa-apa. Itu juga dengan sebaliknya, kalau entresnya lebih kecil, rootstocknya lebih besar, yang disambungkan, yang dipaskan yang satu sisinya saja. Itu digunakan parafilm Pak Pat ya? Ya, benar. Ya, untuk memudahkan kalau nanti kambiumnya menyatu, dia akan bisa lepas dengan sendirinya kalau kita menggunakan parafilm. Dengan kalau kita menggunakan grafting tape atau plastik PE atau yang lainnya, dia harus kita lepaskan dari ikatannya kalau sudah menyatu kambiumnya nanti. Tapi kalau dengan menggunakan parafilm aman, biasanya bisa menembus atau bisa dirobek dengan sendirinya oleh tanaman ketika sambungannya sudah jadi nanti. Ini kurang lebih 2 bulan jalan lah dari proses penanaman, sudah kita bisa lakukan penyambungan. Nah, ini pun sudah lumayan tingginya, sekitar 3 meter. Nanti akan dipotong juga sekitar 1 meter kurang lebih untuk disambung dengan jenis Taldun. Taldun ini sangat mudah berbuah atau bisa dikatakan genjah kalau di dalam pengangguran atau di dalam penghobi anggur. Salah satu varian yang sangat rekomend untuk dikebunkan atau di skala hobi, karena perawatannya mudah dan buahnya juga cantik dan rasanya pun juga manis.
Jadi tidak rugi kalau kita mempunyai bibit anggur jenis Taldun ini, karena di rumah, di skala hobi saya di rumah juga menanam dan sudah berbuah dan rasanya sangat enak, crunchy atau tidak berair dan sangat manis, dan warnanya sangat menarik, merah merona kalau sudah matang. Oke, jadi ada beberapa pohon yang bisa kita sambung, tapi ada juga beberapa yang masih kita harus tunggu perkembangannya karena masih belum cukup tingginya. Nah, seperti ini nanti juga kita bisa sambung. Ini sudah kurang lebih 2,5 meter tingginya. Nah, ini pun juga sudah ada sekitar 2 meter. Nanti akan kita sambung, tapi tentunya tidak sekaligus, jadi bertahap. Adapun jumlah pohon yang kita tanam sekitar 21, nanti jadinya akan kita kembangkan masing-masing 2 pohon dengan 1 varian, berarti sekitar 11 varian nanti akan kita kembangkan di kebun ini. Dari yang terkenal mudah untuk dibuahkan atau biasa disebut genjah. Oke, saya rasa cukup sekian dulu perkembangan dari kebun anggur Mizel Vineyard. Nanti akan kita terus update perkembangannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.